Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya akan panjatkan doa kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita semua bisa hadir pada pertemuan pematerian kuliah kali ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Cici Sutarsi, MPD, dan Bapak Prof. Dr. Dadang Suhardan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah supervisi pendidikan. Izinkan saya, Rivaldio, selaku moderator dari kelompok 7, memandu presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pematerian yang berjudul Metode dan Teknik Supervisi Pendidikan yang beranggotakan dengan Endah Yuliana dengan NIM 2005270. Yang kedua ada Faza Fatur Robani dengan NIM 2005038. Lalu yang ketiga ada Ini Ratika Puri dengan NIM 2004775. Dan yang terakhir saya sendiri, Rivaldio Nurmawi Kibrat dengan NIM 2009369. Baik, yang selanjutnya ada metode supervisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan metode supervisi pendidikan. Boleh di next. Metode berasal dari bahasa Yunani atau Greek, yakni meta, berarti melalui, dan hodos artinya jalan, cara, alat, atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan WJS Purwadarminta bahwa metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia kontemporer, pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai maksudnya. Menurut Zulkifli, metode adalah cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Boleh di next. Metode dalam supervisi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas pendidikan guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh sistem perorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri. Boleh di next. Nah, adapun terdapat 3 metode supervisi pendidikan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai tujuan supervisi pendidikan. Di antaranya yang pertama ada metode langsung atau directive method. Metode direktif ini merupakan cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung, yaitu di mana supervisor, baik secara pribadi maupun dinas, langsung berhadapan dengan orang yang akan disupervisi tanpa perantara atau media baik secara individu maupun kelompok. Boleh di next. Pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme, ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karenanya, guru itu mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan atau reinforcement, atau hukuman atau punishment. Metode seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor sebagai berikut. Yang pertama ada menjelaskan, yang kedua ada menyajikan, yang ketiga mengarahkan, yang keempat memberi contoh, yang kelima menetapkan tolak ukur, yang keenam menguatkan. Boleh di next. Lalu metode yang kedua, next sebelumnya. Yang kedua yaitu metode tidak langsung atau non-directive methods. Metode non-directive ini merupakan cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru-guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pemahaman psikologis humanistik. Psikologi humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena itu, pribadi guru yang dibinanya begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru. Guru mengemukakan masalahnya, supervisor mencoba mendengarkannya, memahami apa yang dialami oleh guru-guru tersebut. Boleh di next. Nah, adapun perilaku supervisor dalam pendekatan non-directive ini. Yang pertama ada mendengarkan, yang kedua ada memberi
memberi penguatan-penguatan, yang ketiga menjelaskan, yang keempat menyajikan, yang kelima memecahkan masalah. Sekian pemaparan dari saya, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan metode yang ketiga, yaitu metode kolaboratif. Metode kolaboratif ini merupakan pendekatan yang memadukan pendekatan direktif dan non-direktif menjadi cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Nah, sebelumnya psikologi kognitif ini beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian, pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Selanjutnya dalam metode ini perilaku supervisor dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama menyajikan, yang kedua menjelaskan, yang ketiga mendengarkan, yang keempat memecahkan masalah, dan yang kelima negosiasi. Slide selanjutnya. Nah, kita telah mengetahui bahwa terdapat 3 metode dalam supervisi pendidikan. Dalam kaitannya, metode-metode tersebut dapat diterapkan melalui tahapan-tahapan kegiatan pemberian supervisi sebagai berikut. Yang pertama, percakapan awal atau pre-conference. Nah, dalam kegiatan ini, supervisi bertemu dengan guru atau sebaliknya. Mereka membicarakan masalah yang dihadapi guru. Kemudian yang kedua ada observasi. Dalam kegiatan ini adanya percakapan awal yang mana supervisor berjanji akan mengobservasi kelas atau sebaliknya guru akan mengundang supervisor untuk mengadakan observasi kelas. Kemudian yang ketiga ada analisis atau interpretasi. Dalam kegiatan ini observasinya menggunakan alat pencatatan data. Datanya dianalisis kemudian ditafsirkan. Yang keempat ada percakapan akhir. Nah, dalam kegiatan ini, setelah data dianalisis, kemudian akan dibahas bersama dalam suatu percakapan. Kemudian yang terakhir ada diskusi. Ini merupakan tahap terakhir diadakannya diskusi. Slide selanjutnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknik-teknik dalam supervisi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik secara etimologi adalah cara atau kepandaian dan sebagainya membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni, metode, atau sistem mengerjakan sesuatu. Kemudian, menurut Piet A. Sahertian, teknik supervisi adalah usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya guru. Lalu, adapun pengertian dari teknik supervisi pendidikan, yaitu berarti suatu cara atau jalan yang digunakan supervisor pendidikan dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada guru. Kemudian, maka dapat disimpulkan gitu ya, bahwa teknik supervisi pendidikan ini merupakan alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Slide selanjutnya. Nah, dalam setiap kegiatan tertentu ini, sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur yang terkait, yaitu yang pertama, jenis atau isi kegiatan, yang kedua, cara yang digunakan, dan yang ketiga, orang yang melakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik dalam supervisi pendidikan. Next slide. Nah, teknik-teknik supervisi pendidikan yaitu supervisor dalam meningkatkan program dan kualitas sekolah dapat menggunakan berbagai teknik atau metode dalam melakukan supervisi pendidikan. Nah, pada hakikatnya terdapat banyak teknik dalam menyelenggarakan program supervisi pendidikan. Dari sejumlah teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, ditinjau dari banyaknya guru dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar. Yang pertama yaitu ada teknik individual dan yang kedua adalah teknik kelompok. Nah, di sini saya akan menguraikan tentang
teknik supervisi individual. Next slide. Nah, teknik individual atau individual teknik adalah kegiatan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, dalam teknik individual ini, yang disupervisi itu tentunya perseorangan, tapi juga maksudnya adalah supervisor memberikan bantuan secara perseorangan atau individu. Nah, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam teknik individual ini, yang pertama yaitu adanya kunjungan kelas atau classroom visitation. Nah, kunjungan kelas ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, ataupun pembina lainnya. Caranya yaitu dengan masuk atau mengunjungi kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini, kunjungan kelas ini ditujukan untuk untuk melihat dari dekat situasi dan suasana kelas secara keseluruhan. Apabila dari kunjungan tersebut dijumpai hal-hal yang baik atau kurang pada tempatnya, maka pengawas atau kepala sekolah itu dapat mengundang guru dan siswa untuk diajak berdiskusi mengenai menggali lebih dalam tentang kejadian tersebut. Nah, yang penting untuk diingat ini adalah bahwa dengan kunjungan kelas seperti ini sebaiknya diperoleh hasil dalam bentuk bantuan atau pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kata lain, sebaiknya proses diskusi terjadi dengan akrab dan dialog yang hangat antara supervisor dengan guru atau siswa, sehingga diperoleh kesepakatan yang harmonis antara pihak-pihak tersebut. Kemudian, next slide. Kegiatan yang kedua yaitu ada observasi kelas atau classroom observation. Nah, observasi kelas ini adalah kunjungan yang dilakukan oleh supervisor di sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di dalam kelas tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama, supervisor itu untuk memperoleh data yang seobjektif mungkin, sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki hal-hal mengenai belajar mengajar. Tujuan yang kedua yaitu bagi guru sendiri, data yang dianalisis ini akan dapat membantu untuk merubah ke arah yang lebih baik. Kemudian bagi murid-murid, sudah tentu akan dapat menimbulkan pengaruh yang positif terhadap kemajuan belajar mengajar. Next slide. Kemudian ada aspek-aspek yang diobservasi. Yang pertama yaitu yang diobservasi usaha dan aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu usaha dan kegiatan guru atau siswa dalam hubungan penggunaan bahan dan alat atau media pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah usaha dan kegiatan guru dan siswa dalam memperoleh pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu aspek yang diobservasi adalah lingkungan sosial, fisik sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas, dan faktor-faktor penunjang lainnya. Next slide. Nah, kegiatan selanjutnya dalam individual teknik ini yaitu adalah wawancara perseorangan atau individual interview. Nah, wawancara ini dilakukan apabila supervisor berpendapat bahwa dia itu menghendaki adanya jawaban dari individu tertentu. Nah, wawancara perseorangan ini dapat dilakukan pertama yaitu apabila adanya masalah khusus pada individu guru yang penyelesaiannya itu tidak boleh didengar oleh orang lain, sehingga dilakukanlah individual interview. Kemudian yang kedua, wawancara ini dapat dilakukan apabila supervisor ini ingin mengecek kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dari orang lain. Nah, dalam hal ini, teknik perseorangan ini adalah hal yang tepat agar orang yang diwawancarai ini tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kemudian, yang kegiatan terakhir adalah wawancara kelompok atau group interview. Nah, teknik wawancara ini biasanya dikenal dengan round table atau meja bundar. Dikatakan demikian karena roundtable menghendaki adanya persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratannya situasi dan peraturan duduk dalam diskusi hendaknya memang dalam posisi lingkaran yang bundar, di mana
masing-masing anggota kelompok itu memiliki kedudukan dan hak yang sama. Demikian juga dengan pewawancara. Hendaknya pewawancara tersebut duduk dalam lingkaran dan berada dengan anggota kelompok yang lainnya. Nah, wawancara ini dilakukan karena pada wawancara perseorangan itu kan biasanya ada individu atau ada individu yang kurang mempunyai kepercayaan diri, sehingga dengan wawancara kelompok ini akan lebih tepat dan si individu tersebut bisa digali pendapatnya apabila didampingi. Nah, sekian mungkin materi yang saya uraikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dio. Oke, baik. Yang selanjutnya teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersama kemudian diberi pelayanan supervisi sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Banyak bentuk-bentuk dalam teknik yang lebih umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru, yaitu atau orientation meeting for new teacher. Yaitu beberapa hal yang disajikan adalah yang pertama ada sistem kerja sekolah tersebut, lalu yang kedua ada proses dan mekanisme organisasi sekolah, lalu yang ketiga ada rapat guru yang bertujuan untuk satu, yang pertama menyatukan pandangan-pandangan dan pendapat guru tentang konsep umum maupun metode-metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. Lalu yang kedua mendorong guru untuk melaksanakan tugasnya dan mendorong kemajuan mereka. Baik, yang selanjutnya ada lokakarya atau workshop, yaitu ciri-ciri workshop pendidikan meliputi yang pertama ada masalah yang dibahas bersifat life center dan muncul dari peserta sendiri. Lalu yang kedua ada cara pemecahan masalahnya dengan metode pemecahan atau musyawarah dan penyelidikan. Lalu yang selanjutnya ada poin D, yaitu diskusi panel, yaitu tujuannya untuk menjajaki suatu masalah secara terbuka agar memperoleh lebih banyak pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi dan berbagai sudut pandang. Lalu yang poin B, untuk menstimulir para partisipan agar mengarahkan perhatian terhadap masalah yang dibahas melalui dinamika kelompok sebagai hasil interaksi dari para panelis. Lalu selanjutnya ada simposium, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan dan membandingkan beberapa sudut pandang yang berbeda-beda tentang suatu problema. Lalu yang selanjutnya ada penataran atau in-serving training, yaitu teknik ini dapat dilakukan di sekolah sendiri dengan mengundang narasumber, tetapi dapat diselenggarakan bersama antara beberapa sekolah jika diinginkan biaya yang lebih irit. Lalu yang terakhir ada seminar. Seminar adalah suatu bentuk belajar kelompok di mana sejumlah kecil orang yang melakukan pendalaman atau penyelidikan sendiri bersama-sama terhadap pembagi masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu. Baik, kesimpulannya yaitu sasaran supervisi pada hakikatnya berkenaan dengan guru atau pendidik. Dalam pelaksanaan supervisi, para supervisor dapat menerapkan berbagai metode dan teknik berdasarkan data mengenai guru memerlukan pelayanan supervisi. Pelayanan supervisi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran. Sikap profesional perlu dikembangkan dalam pribadi guru yang meliputi moral dan kegairahan kerja, kode etik, jabatan, serta semangat bersatu dalam kelompok. Pelaksanaan penilaian kinerja merupakan upaya pertanggungjawaban dari kegiatan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut berkaitan dengan akuntabilitas pekerjaan, sebab akuntabilitas pekerjaan berarti kewajiban seorang individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Baik, presentasi telah selesai. Demikian pemaparan materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.